Pernah nggak sih kamu bertanya, kenapa pasangan di desa itu kelihatannya tenang, jarang cekcok dan adem ayem aja hidupnya? Padahal ya, mereka juga punya masalah. Kadang rezeki seret, anak bandel, sawah gagal panen, motor tua mogok terus. Tapi anehnya, suami istri di desa justru jarang berantem hebat. Bukan karena hidup mereka tanpa beban, tapi karena mereka percaya mereka punya cara sendiri untuk bicara, mendengar dan saling paham, tanpa harus ribut atau drama. Aku sendiri tinggal di desa kecil di lereng pegunungan. Istriku, Wiwin, perempuan sederhana yang tiap pagi bangun sebelum ayam berkokok. Kami bukan pasangan yang sering bilang, aku tresno kowe, tapi justru disitulah letak kekuatannya. Hari-hari kami berjalan dengan ritme yang pelan tapi pasti. Dan satu hal yang gue pelajari selama bertahun-tahun menikah, komunikasi bukan soal banyak bicara, tapi soal tahu kapan diam, kapan mendengar, dan kapan saling menenangkan. Di kota, mungkin orang bicara keras. Di sini orang bicara pelan, tapi penuh makna. Komunikasi pasangan harmonis ala desa itu ada 4 jenis yang bisa dipraktekkan. Pertama, bahasa tubuh lebih penting dari kata-kata. Di kota, orang terbiasa menyelesaikan masalah dengan debat. Tapi di desa, kadang cukup dengan diam yang lembut. Misalnya, waktu aku pulang dengan wajah kusut karena panen gagal. Istriku nggak nanya macem-macem. Dia cuma taruh segelas teh panas duduk di sebelahku dan diam. Diamnya itu bukan cuek, tapi tanda, aku tahu kamu capek, aku temani ya. Dan aku balas diam juga. Tapi dari situ kami tahu, kami saling hadir, saling ngerti. Itulah bahasa cinta di desa. 2. Nada suara dan tatapan. Di rumah kami nggak ada yang teriak. Kalau ada yang marah, biasanya ditunda. Istriku bilang, kalau lagi kesel, mending kamu cari angin dulu. Nanti kita ngobrol lagi pas kepala udah adem. Kami percaya, kata-kata itu seperti pisau. Kalau dilempar pas marah, bisa nyakitin seumur hidup. Jadi kami belajar jaga nada. Kalau ngomong, pelan. Bahkan saat salah paham, kami tetap duduk berhadapan, lihat mata masing-masing. Karena dari mata itu seringkali lebih jujur daripada mulut. 3. Ngobrol bukan hanya saat ada masalah. Di malam hari, sebelum tidur, kami biasa ngobrol di dipan bambu depan rumah. Topiknya nggak penting-penting banget. Tentang ayam tetangga, harga cabai, atau gosip ibu-ibu di warung. Tapi dari situ kami tahu kabar hati masing-masing. Karena kalau ngobrol cuma saat ada masalah, komunikasi jadi berat. Tapi kalau tiap hari ada cerita kecil yang dibagi, hati jadi ringan. Jadi waktu ada masalah besar, kami udah terbiasa duduk bareng, saling terbuka. 4. Musyawarah ala ranjang. Kalau ada masalah rumah tangga, kami nggak langsung adu argumen. Biasanya menjelang tidur, aku dan dia duduk di ranjang, menghadap jendela. Kami bahas pelan-pelan. Bukan siapa yang salah, tapi apa yang bisa kita benahi bareng. Dari situ aku sadar, komunikasi pasangan itu bukan lomba siapa yang paling benar, tapi soal siapa yang paling duluan ingin damai. Sekarang tiap orang nanya angka aku, apa rahasia rumah tanggamu kok adem terus? Jawabku ya sederhana. Kami nggak terbiasa berteriak, tapi kami terbiasa mendengar. Kami jarang saling menyalahkan, tapi kami sering saling bertanya. Itulah komunikasi ala desa. Nggak heboh, nggak penuh teori, tapi hangat, nyata, dan bertahan. Kalau kamu sedang mencari cara menjaga keharmonisan rumah tangga, mungkin kamu nggak perlu jauh-jauh belajar dari buku yang tebal. Cukup lihat bagaimana orang desa menjaga cinta mereka, dengan kelembutan, ketulusan, dan kesediaan untuk saling mendengar setiap hari.